Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan para sahabat, teman-teman, semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan rahmat, taufik, hidayahnya, kesehatan, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal kemarin saya sampaikan ada salah satu hari yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ini siang ini sedikit bercerita, tapi santai cerita, bahwasanya di dalam kelahiran Nabi itu banyak peristiwa-peristiwa yang di luar naluri akal manusia, yang kita tidak mempunyai suatu keimanan itu akan menjadikan goyah iman kita dan kita tidak akan mempercayainya. Semoga kita tetap diberikan suatu keimanan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab Sirah Nabawiyah atau karya beliau, yaitu Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Di dalam kitabnya diterangkan yaitu banyak peristiwa-peristiwa. Salah satu peristiwa dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ada kerajaan atau ada raja Persia yang bernama Kisra Anushirwan. Raja Kisra Anushirwan mempunyai singgasana. Singgasana itu adalah suatu tempat duduk beliau ketika rapat, kita berhadapan dengan pejabat-pejabat. Biasanya duduk beliau seorang raja itu adalah tempat yang sangat indah, terbuat dari emas, inten, dibuat sangat indah lah. Pada kelahiran Nabi, singgasana itu bergoyang dan sehingga bisa runtuh singgasana itu. Dan ada tempat-tempat lain yang seindah, cagak-cagaknya atau sakanya, balkonnya itu semuanya hancur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga peristiwa yaitu padamnya api sesembahan kaum Majusi atau kaum Zoroaster yang berada di kuil pemujaan di Persia sana, yaitu api itu tidak pernah padam kurang lebih 1000 tahun. Dengan suatu kejadian mendadak api itu padam, mati. Akhirnya orang-orang Persia, orang-orang yang menyembah api itu tadi pada kebingungan dengan kejadian padamnya api yang menjadi sesembahannya, sehingga mereka dengan kebingungan berusaha untuk menyalakan, untuk ngekakne meneh. Tapi apa yang terjadi, mereka sehingga tidak berhasil untuk menyalakan api itu lagi. Itu adalah salah satu peristiwa di luar Mekah. Dan juga di dalam Sirah Nabawiyah diterangkan, mungkin bisa baca dalam kitabnya, yaitu ada suatu kejadian yaitu di negara Mekah. Di negara Mekah itu mempunyai suatu wisata religi, yaitu yang bernama Ka'bah. Dengan adanya Ka'bah, dibangunnya Ka'bah, sehingga
tempat religi Ka'bah itu semakin orang yang ziarah itu semakin banyak, sehingga di situ bisa menjadikan suatu keirian oleh Raja Abraha atau Gubernur Abraha, seorang raja yang ada di Yaman. Dengan keirinya karena ekonomi Mekah semakin baik dan ekonomi di Yaman atau Abisinia ya, negara Abisinia itu semakin berkurang. Orang-orang yang datang di kuil semakin berkurang sama ziarah ke negara Mekah. Di sini menjadi suatu keirian untuk Raja Abraha, sehingga Raja Abraha mempunyai suatu rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Beliau berbondong-bondong dengan membawa pasukan gajah, untuk menyerang negara Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Disinilah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW suatu keajaiban. Di pertengahan perjalanan pasukan gajah itu mendapatkan serangan bertubi-tubi. Yang sudah jelas yaitu dari burung ababil. Di situ burung ababil melempari dengan batu yang panas. Qila, ada yang mengatakan batu-batu itu adalah dari batu neraka, dilemparkan ke pasukan gajah itu, sehingga pasukan gajah banyak yang mati, banyak yang lari. Disitulah menjadi suatu kemenangan tersendiri. Disitulah untuk negara Mekah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa, insya Allah banyak diterangkan dalam kitab-kitab yang lain. Kita sebagai umatnya dengan kelahiran Nabi, mari kita banyak untuk mengenang mengenang kelahiran Nabi Muhammad, untuk mengenang sejarah-sejarah beliau, untuk menambah suatu keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabat yang telah bersubscribe, semoga diakui umat Nabi Muhammad selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.